Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Tetap semangat. Salam sehat dan tetap tidak lupa untuk menjaga protokol kesehatan dari mulai memakai masker, menjaga jarak serta menghindari kerumunan supaya pandemi yang kita alami untuk saat ini bisa segera hilang dan kita bisa bertatap muka untuk bersekolah kembali di SMK Bina Karya 1 Rongkop. Salam kenal dari saya. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Ikhwan, biasa dipanggil Pak Ikhwan. Saya mengampu untuk mapel PJOK atau olahraga yang mungkin sering kalian kenal, dan saya juga diberi tugas dari sekolah oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi waka atau wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Untuk hal ini kalian akan masuk pada materi MPLS yang selanjutnya untuk hari ketiga kalau nggak salah ya, berkaitan dengan pendidikan karakter serta tata krama siswa dan menghindari bullying. Untuk itu silakan kalian ikuti dengan baik, dan saya mohon nanti untuk akhir saya ingin respon dari kalian berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Silakan. Langsung saja anak-anak, kita mulai untuk materi selanjutnya berkaitan dengan pendidikan karakter. Apa toh yang sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan karakter yang mungkin sudah kalian ketahui? Secara singkat, pendidikan karakter adalah suatu cara berpikir dan berperilaku sehingga menjadi ciri khas individu untuk hidup dan bekerja sama dalam keluarga, masyarakat, maupun nusa dan bangsa. Ini penting, harus kalian miliki, karena mengingat adalah Anda sebagai pemuda generasi harapan bangsa diharapkan mampu memiliki pendidikan karakter yang baik, yang berbudi luhur, yang nanti akan digunakan untuk membangun bangsa dan negara ini. Kita pilah satu persatu kaitannya dengan nilai-nilai yang ada dalam pendidikan karakter, yaitu satu, berkaitan dengan nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa, diwujudkan dengan perilaku melaksanakan ajaran agama atau kepercayaan yang dianutnya, menghargai perbedaan agama, serta menjunjung tinggi sikap toleransi, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Ciri-ciri yang ada dalam nilai religius adalah satu, keimanan yang utuh terhadap suatu agama atau kepercayaan yang kalian anut. Dua, suka beramal. Ini penting, kita sebagai umat manusia atau umat beragama yang baik harus selalu mengedepankan sikap beramal kepada sesama manusia. Tiga, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, sebagai konsekuensi bahwa Anda sebagai pribadi yang beragama. 4. Memiliki akhlak yang mulia. Selanjutnya, penerapan nilai religius dapat kita lakukan di lingkungan mana saja, terutama di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan sebagainya. Pertama, untuk penerapan nilai religius yang ada di lingkungan sekolah adalah satu, berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianutnya. Dua, selalu melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kalian anut. Tiga, toleransi antar umat beragama. Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk yang multikultural,
terdiri dari berbagai macam ras, agama, dan kepercayaan, serta adat istiadat. Jadi rasa toleransi ini harus kita junjung tinggi supaya tercapai suatu pendidikan karakter yang bagus untuk ke depan atau di hari esok. Nomor 4, anti kekerasan dan bullying. Ini kita membicarakan berkaitan dengan bullying yang akhir-akhir ini marak di lingkungan kita, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, maupun di lingkungan sekitar kalian sendiri. Apa itu sebenarnya bullying? Bullying itu sebenarnya adalah suatu perbuatan baik secara verbal maupun dengan tingkah laku yang berusaha untuk mengejek, mendiskreditkan, ataupun mengolok-olok berkaitan dengan fisik ataupun dengan status sosial yang dimiliki seseorang, yang akhirnya nanti dapat menimbulkan suatu rasa ketidakpercayaan diri, depresi, bahkan bisa melakukan hal-hal yang dapat membahayakan individu itu sendiri. Jadi dengan kata lain bahwa bullying ini sangat dilarang, karena sekarang marak sekali adanya perbuatan bullying baik dari yang kita lihat sehari-hari melalui media sosial ataupun secara langsung. Ini tidak dibenarkan. Bahkan dampaknya nanti akan sangat berat bagi orang-orang yang terkena bullying. Selanjutnya, nomor 5, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. 6, menyapa teman dengan salam. 7, mengucap salam jika masuk kelas. 8, selalu mengutamakan salim dengan guru saat bertemu. Tetapi karena ini masa pandemi, mungkin itu tidak wajib kita lakukan. Jikalau nanti sudah normal, monggo kita sebagai siswa yang baik, dimanapun, kapanpun bertemu dengan guru, entah siapapun, silakan utamakan untuk menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Guru sebagai wujud kita menghargai dan menghormati beliau. Apalagi kalau nanti sudah waktunya normal, silakan untuk bertemu dan salim dengan Bapak Ibu Guru. Karena kita ketahui guru adalah orang tua kedua kalian di sekolah yang nanti akan mendidik, akan memberikan ilmu, dan akan mengantarkan Anda ke jalur kesuksesan di masa yang akan datang. Selain penerapan di sekolah, nilai religius juga kita harus pupuk, harus kita bangun, dan harus kita lakukan di lingkungan masyarakat. Apa contohnya? 1, kita harus selalu berbuat baik. Sebagai pribadi yang religius, agamis, selalu berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan dengan sesama makhluk hidup, entah itu hewan dan tumbuhan. Yang kedua adalah sikap saling tolong-menolong kepada sesama. Entah itu yang satu agama, entah itu yang satu paham, entah itu yang satu golongan aliran, ataupun entah itu yang satu lingkungan dan sebagainya, bahkan dengan berbeda agama, berbeda golongan, berbeda kelompok dan sebagainya, kita harusnya wajib tolong menolong sesama manusia. Yang ketiga, menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianut. Keempat, dilarang melakukan zina, karena saat dilarang oleh agama juga dilarang oleh hukum masyarakat. Yang kelima, menjauhi segala bentuk larangan apa yang diajarkan oleh agama dan kepercayaan yang kalian anut. Nomor 2, kita lanjut untuk nilai berikutnya dalam pendidikan karakter, yaitu nilai nasionalisme. Apa tuh nilai nasionalisme itu? Nilai nasionalisme adalah rasa cinta kepada tanah air yang merupakan modal utama untuk mencapai tujuan suatu negara, yaitu kehidupan yang sejahtera, adil, makmur, serta berdaulat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, kita sudah berikrar untuk menyatukan diri sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, yang terjadi
pada Kongres kedua Jakarta tanggal 28 Oktober 1928 yang kita kenal dengan apa anak-anak? Dengan Sumpah Pemuda yang berisi bahwa 1. Tetap bertanah air 1, 2. Berbangsa 1, 3. Berbahasa 1, berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nasionalisme ini yang diwujudkan melalui Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh masyarakat yang multikultural atau beraneka ragam berbagai macam ras, suku, agama, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, rasa nasionalisme ini harus selalu kita pupuk dengan cara harus saling menghormati, menghargai, toleransi, bersikap simpati, dan empati. Sebagai contoh untuk perbuatan yang dapat merusak nasionalisme adalah yang tadi mungkin sudah saya sampaikan di awal tadi, yaitu adanya sikap bullying. Karena memang sangat marak sekali dan dampaknya memang dapat merusak persatuan dan kesatuan. Jadi kita sebagai suatu generasi muda yang diharapkan dapat membangun bangsa dan negara, mampu mempunyai pendidikan karakter yang baik untuk selalu berbudi luhur, bertutur kata dan yang baik serta perbuatan yang baik. Selanjutnya anak-anak, untuk nilai karakter, pendidikan karakter yang ketiga adalah integritas. Integritas adalah upaya menjadikan diri menjadi orang yang bisa dipercaya, baik secara perkataan, tindakan, maupun pekerjaan. Penerapan integritas itu bisa di berbagai lingkungan. Pertama yang akan kita bahas adalah penerapan integritas di lingkungan sekolah kita. Dengan cara bagaimana? 1. Menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Wajib hukumnya, karena kalian sudah menjadi anggota keluarga besar dari suatu sekolah, terkhusus untuk keluarga besar SMK Bina Karya 1 Rongkop. Jadi mau tidak mau, kalau kalian sudah masuk menjadi anggota dari keluarga, harus menaati segala macam aturan atau tata tertib yang sudah dibuat oleh sekolah. 2. Komitmen untuk hadir di sekolah sebelum bel masuk, menunjukkan suatu sikap yang disiplin, rajin sebagai seorang pelajar. 3. Selalu mengerjakan piket di sekolah. 4. Selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, baik tugas di sekolah maupun tugas yang dikerjakan di rumah. 5. Tidak mencontek pada saat ujian. 6. Memiliki prinsip sebagai seorang juara. Jadi nanti kalau Anda mempunyai prinsip sebagai seorang yang juara, akan timbul persaingan yang sehat antar teman kalian, sehingga berpacu untuk menjadi siswa yang lebih baik dalam hal akademik maupun dari hal yang lainnya. 6. Atau selanjutnya, menerapkan perilaku jujur dimanapun, baik di sekolah dan nanti implementasinya di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya untuk yang ke-8, selalu menghargai guru, pegawai sekolah maupun teman-teman yang ada di satu sekolah. Untuk selanjutnya, nilai karakter atau pendidikan karakter yang harus kita bangun adalah sikap mandiri. Mandiri adalah suatu sikap dan perilaku yang tidak bergantung kepada orang lain, selalu menyelesaikan tugas dan persoalan, serta menggunakan tenaga, pikiran, waktu untuk mewujudkan harapan, mimpi, serta cita-cita kalian. Siswa yang mandiri memiliki semangat kerja yang baik
tangguh, dan memiliki daya juang yang tinggi, profesional, kreatif, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Penerapan yang dapat kita lakukan di sekolah adalah satu, dengan selalu membersihkan kelas, karena nanti sudah terbagi, biasanya dalam satu kelas terbagi untuk jadwal piket. Dua, menyiapkan segala keperluan sekolah yang tujuannya untuk kegiatan belajar mengajar. Tiga, menyiapkan jadwal pelajaran yang akan dibawa pada saat ke sekolah. Empat, tidak mencontek pada saat ujian. Lima, mengerjakan tugas secara mandiri sebagai wujud rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing dari kalian. 6. Mampu menyelesaikan permasalahan secara sendiri. 7. Tidak melampiaskan permasalahan ke hal-hal yang bersifat negatif, dari mulai nanti minum-minuman keras, narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penerapan yang dapat dilakukan di lingkungan keluarga atau di rumah adalah satu, disiplin bangun pagi. Ini mungkin yang susah untuk di masa pandemi kali ini, dan ini kita rasakan kami sebagai bapak ibu guru di sekolah. Banyak siswa yang sekarang mungkin kecanduan untuk game online, untuk bermedia sosial, sampai lupa waktu untuk tidur, jam waktu tidur. Padahal tidur yang baik sesuai dengan kesehatan itu tidak kurang atau tidak lebih dari 8 jam dalam sehari. Tapi biasanya yang terjadi akhir-akhir ini, banyak anak-anak sekolah karena memang belajar di rumah atau daring, tidur sampai larut malam, bahkan tidak tidur sama sekali, yang akhirnya besoknya terlambat untuk bangun dan terlambat untuk mengikuti tugas-tugas daring atau tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru untuk dikerjakan di rumah. Ini yang mungkin harus dirubah, karena kita juga menyadari bahwa di masa pandemi COVID ini sekolah tetap diharuskan untuk belajar di rumah atau jarak jauh secara daring. Mungkin sebagai siswa harus memiliki tanggung jawab tersebut, terlebih untuk rajin untuk bangun pagi, mengibaratkan memang kita masih sekolah tetapi sekolahnya di tempat yang berbeda atau di rumah. Itu yang perlu digarisbawahi sekarang. Nomor 2, merapikan tempat tidur setelah kalian mungkin bangun. 3, membantu kegiatan orang tua di rumah, karena memang sekarang banyak waktu yang dimiliki oleh siswa, belajar daring pun tidak full satu hari atau tidak normal seperti biasanya, jadi banyak waktu untuk di rumah. Kalian manfaatkan waktu itu untuk lebih dekat dalam satu keluarga dengan cara membantu Bapak Ibu di rumah, membantu meringankan pekerjaan mereka. Dan saya yakin jikalau Anda terbiasa, besok pada saat Anda lulus, Anda sudah bisa mandiri keluar dari rumah, Anda tidak akan kaget dengan hal-hal yang tersebut. Selanjutnya, selalu rajin mengerjakan tugas daring yang diberikan Bapak Ibu guru. Kita ketahui sekarang memang hal itu yang paling sangat susah kita lakukan, atau yang paling susah dilakukan oleh siswa-siswa sekarang. Malas, mungkin itu penyakit yang sekarang dimiliki oleh siswa-siswa kita. Selanjutnya, untuk nilai pendidikan karakter yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan gotong royong. Gotong royong adalah tindakan menghargai semangat dan kerjasama serta bahu-membahu dalam menyelesaikan masalah bersama, memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang lain. Penerapan gotong royong pada anak di masa pandemi seperti saat ini adalah satu, dengan melibatkan siswa atau anak dalam membantu kegiatan orang tua di rumah. 2, melibatkan anak atau siswa dalam mengambil keputusan dalam suatu kegiatan. Di lingkungan masyarakat, gotong royong juga bisa kita terapkan dengan 1, menjalin persahabatan dengan siapapun. 2, tolong menolong
dengan siapapun yang perlu kita bantu. Terus selanjutnya, generasi muda diharapkan untuk mampu mewujudkan sikap menghargai, bekerja sama, berkomitmen, musyawarah, tolong-menolong, berempati, solidaritas, serta anti kekerasan. Sebelum saya mengakhiri untuk materi MPLS berkaitan dengan pendidikan karakter, terlebih dahulu saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian. Silakan nanti jawaban kalian tulis di link Google Form yang sudah dilampirkan di bawah atau di manapun nanti yang mengikuti dari link materi. Pertanyaan yang akan saya ajukan, kalian jawab sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Yang pertama, yaitu seberapa pentingkah pendidikan karakter yang baik yang diajarkan untuk individu, untuk keluarga maupun untuk sekolah serta lingkungan masyarakat. Terus yang kedua, sejauh mana Anda memperoleh pendidikan karakter yang diajarkan serta bagaimanakah Anda menerapkannya di dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun lingkungan yang lain. Silakan nanti tulis jawaban kalian di Google Form. Dan jangan lupa materi ini harus Anda ikuti dari awal sampai akhir supaya Anda bisa menjawab apa yang sudah saya tanyakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan pengetahuan kalian tentang pendidikan karakter yang baik yang perlu mungkin dilakukan ataupun dirubah dari kalian. Sekian, tidak lupa di masa pandemi saya tetap mengharapkan serta menghimbau tidak bosan-bosannya selalu patuhi protokol kesehatan COVID-19 dari mulai memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, dan tidak berpergian berlebihan. Tetap sehat, tetap semangat menjadi siswa yang hebat. Dari saya cukup, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMKBK